Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam tutorial kali ini saya akan membahas mengenai teknik retouching untuk menghaluskan gambar. Di sini akan kita terapkan terhadap gambar wajah seperti ini. Jadi biasanya teknik seperti ini biasa kita pergunakan untuk menghaluskan gambar-gambar wajah yang berpori. Kita bisa melihat contohnya di sini. Ini posisi sebelum di retouching, kemudian ini setelah di retouching. Bisa dilihat ya. Kelihatan banget bedanya. Oke, langsung saja caranya. Kita di sini menggunakan software Adobe Photoshop. Saya menggunakan Adobe Photoshop CS6. Langsung saja caranya, kita buka dulu filenya. Ya. Kita buka dulu filenya, kita buka file gambarnya. Oke, kemudian kita ambil hanya bagian tertentu saja yang akan kita gunakan. Misalnya saya hanya mengambil bagian sini saja. Ini saya potong dulu, saya crop. Oke, kemudian setelah ini kita duplikat layernya. Kita duplikat layernya dengan cara menekan Ctrl J ya, atau duplikat layer, atau sama saja dengan klik kanan duplikat layer. Nah, kemudian dari layer hasil duplikat ini kemudian kita invertkan dengan cara menekan tombol Ctrl I. Oke, selanjutnya di bagian blending mode di bagian atas ini kita pilih vivid light. Oke, kemudian kita masuk ke menu filter. Selanjutnya kita pilih other, kemudian kita pilih high pass, teman-teman. Nah, di dalam menu high pass ini kita pergunakan interval, gunakan saja kita maksimalkan nilainya minimal 20 ya, teman-teman, 20 ke atas lah. Jadi supaya halus hasilnya. Nah, di sini saya pergunakan angka 23 boleh, 24 boleh, saya gunakan angka 24 misalnya. Kemudian kita masuk kembali ke menu filter, kemudian kita masuk ke blur, kita pilih di sini Gaussian blur. Oke. Nah, untuk di Gaussian blur ini maksimal kita gunakan angka 4 supaya nanti pori-pori dari kulitnya tidak begitu terlihat ya. Kita gunakan radiusnya boleh 3, boleh 4, saya gunakan 4 saja, kemudian di OK. Oke, selanjutnya teman-teman kita buat layer mask di sini, layer mask untuk menutupi di layer hasil duplikat tadi. Kita masuk ke layer mask, ada di bagian bawah, ya, yang ini, kita klik. Oke, sehingga ada tambahan layer di samping kanan. Jika masih berwarna putih, warna putihnya kita buang dengan cara menginvertkan atau kita gunakan Ctrl I, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih menu brush, tool brush ya, brush tool yang ada di bagian kiri di sini. Kita pilih brush tool. Oke, atau boleh juga dengan menekan tombol huruf B di keyboard. Kemudian kita masuk ke pilihan set foreground color. Nah, di sini kita pilih warnanya menjadi warna putih, teman-teman. Oke, kita pilih warna putih. Ya. Selanjutnya kita klik kanan di dalam layernya. Ya, di dalam gambarnya di sini kita klik kanan. Kemudian kita bisa menentukan nih ukuran size yang akan kita pakai untuk menutupi setiap pori-pori yang ada. Pastikan jenis brushnya kita pilih yang halus, paling halus. Ya, boleh pakai ini, boleh pakai yang ini, atau boleh pakai yang lain. Yang penting yang terpilih adalah bagian yang halusnya. Size-nya kita bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya di sini saya pergunakan di 150. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa menghaluskan di sini. Jadi fungsinya brush tool ini adalah untuk menghaluskan ya, hanya menghaluskan pori-porinya saja. Oke, langsung saja kita klik tahan, geserkan saja seperti ini. Kita lihat. Nah, bisa dilihat ya teman-teman.
Jadi perubahannya seperti ini. Jadi yang masih berpori bisa kita tutupi dengan cara seperti ini. Oke, kita tutupi semua pori-pori yang masih terlihat besar-besar. Oke, teman-teman bisa mengarahkan ke bagian manapun yang diinginkan supaya pori-porinya terlihat lebih halus dan supaya dia terlihat masih natural. Jadi kita masih menyisakan beberapa pori-pori aslinya. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan ke bagian yang lain. Ya, oke. Yap. Demikian juga dengan bagian yang lainnya. Jika memang pori-porinya mau dihaluskan, silahkan digunakan brush tool ini, teman-teman. Jadi brush tool ini berfungsi secara umum untuk bagian-bagian yang lainnya. Nah, bisa terlihat di sini sudah mulai halus. Ya, sudah mulai halus. Kemudian saya retouch kembali. Oke. Nah, terlihat seperti itu. Terlihat sudah berbeda. Oke ya. Nah, kemudian jika sudah dirasa halus, langkah berikutnya adalah kita gabungkan semua layer yang ada di sini. Kita lihat di sini layer utama kita yang masih layer background ini masih ada tanda gemboknya ya. Kita matikan dulu tanda gemboknya dengan cara klik 2 kali. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya adalah kita grupkan teman-teman dua layer yang ada di sini dengan cara kita tekan Ctrl kemudian klik layer yang lain. Ya. Kita seri. Jadi pertama di sini kemudian tekan Ctrl kemudian klik layer yang lain, selanjutnya kita tekan Ctrl G. Nah, Ctrl G fungsinya adalah untuk menggabungkan semua layer-layer yang ada di dalam project kita menjadi satu kesatuan. Oke, selanjutnya kita duplikat hasil grup ini dengan cara menekan Ctrl J atau klik kanan duplikat layer. Oke, selanjutnya di grup 1 ini kita merge untuk menjadi satu layer baru ya dengan cara Ctrl E. Nah, sehingga di sini sudah menjadi satu layer baru, teman-teman. Ya, sehingga sudah menjadi satu layer baru yang memang ini adalah hasil gabungan dari objek pertama tadi yang masih pori-porinya tebal, kemudian digrupkan dan sekarang sudah menjadi satu layer baru. Ya. Sedangkan yang ini yang masih di bagian grup sebagai cadangan jaga-jaga ketika ternyata hasil yang kita olah ini nantinya mengalami kegagalan ya teman-teman. Jadi kita masih punya cadangannya. Oke, langkah berikutnya teman-teman kita berikan efek glowing jadi supaya terlihat lebih bagus lagi. Oke, caranya sebelum masuk ke efek glowing kita bisa menambahkan menghilangkan bagian-bagian yang dirasa masih kurang bagus, teman-teman. Sini kalau kita perhatikan apa yang kira-kira masih bisa kita buang nih, teman-teman. Nah, seperti ini misalnya di sini ada tanda seperti luka ya pada kulitnya. Ini bisa kita haluskan, teman-teman. Caranya adalah dengan menggunakan tool spot healing brush tool di sini kita bisa memilih ini ya. Kemudian caranya adalah cukup dengan cara klik tahan geserkan begini saja. Nah, kita lihat. Nah, sudah hilang ya. Kemudian kita cari lagi bagian yang lain, apakah ada yang harus kita hilangkan? Seperti ini misalnya. Ya, kalau misalnya kita tidak pengen menunjukkan ada apa itu namanya? Ada benjolan yang berlebih ya, kita bisa menghilangkannya dengan menggunakan spot healing ini. Nah, kemudian di sini juga ada ini nih, ada sehelai rambut bisa kita buang dengan cara begini.
Oke, sudah hilang. Kemudian bagian sini pun juga sama. Saya pengen menghilangkan, saya pengen menghaluskan. Oke. Nah, jadi bagian-bagian yang lain juga sama. Ketika kita pengen menghaluskan, bisa dengan cara seperti itu, ya. Oke, yang ini juga sama. Ini saya buang misalnya, ya. Oke, nah sehingga untuk yang lain-lain pun juga sama demikian. Intinya gunakan saja spot healing brush tool, kemudian arahkan ke bagian yang ingin kita tutupi, ya. Oke, jika dirasa sudah cukup, langkah kemudian adalah kita akan berikan efek glowing pada project yang sedang kita pergunakan ini. Caranya adalah kita masuk ke menu layer, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih layer, teman-teman. Oke, di bagian layer ini ada layer 2. Kemudian di sini kita bisa memilih modenya dengan menggunakan pilihan soft light saja, ya. Di sini kita pilih soft light, kemudian kita pilih fill with soft light netral color 50%. Kita centang, kemudian kita oke. Ya. Selanjutnya teman-teman, di sini kita bisa mempergunakan menu namanya dot tool, ya. Kita bisa mempergunakan menu dot tool di sini. Oke, kita bisa milih ini, kemudian di bagian range-nya, di bagian atas kita bisa memilihnya mid-tone. Exposure-nya kita bisa menentukan secara bebas. Saya pergunakan 50% saja. Kemudian teman-teman di sini yang perlu kita berikan efek glowing adalah efek-efek bagian-bagian yang terkena cahaya. Biasanya ada di, kalau di sini berarti di hidung, ya, di bagian hidung, kemudian di bagian pipi, kemudian di bagian bibir, kemudian di bagian dagu. Caranya adalah cukup dengan cara menekan seperti ini saja. Oke. Jadi ditekan tahan geser saja secara berulang sehingga dia akan terlihat, ya, akan terlihat efeknya. Oke. Untuk radiusnya juga sama, size-nya bisa kita sesuaikan. Oke, klik kanan, ya, kemudian kita pilih itu. Oke, seperti ini. Kemudian bagian yang lain juga, kalau misalnya kita pengen ada glowing juga sama, bagian atas ini juga pun sama tekniknya. Oke, nah bagian sini juga sama, saya arahkan. Jadi efek glowing itu hanya bagian-bagian yang terkena cahaya, ya teman-teman. Oke, sepertinya sudah cukup retouch kita. Jadi ini sudah halus. Kalau kita lihat dari awal, coba kita lihat ini hasil dari penambahan efek glowingnya. Terlihat berbeda, ya. Kemudian kalau kita turun kembali sebelum diberikan retouch tadi seperti apa hasilnya. Ini sebelumnya, hasilnya seperti ini. Kemudian setelah kita retouch hasilnya seperti ini. Kemudian setelah kita berikan efek glowing hasilnya seperti ini. Oke. Demikian tutorial kali ini, semoga memberikan wawasan dan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.